yang akan saya sampaikan. Bentar, mohon maaf ada notifikasi. Bentar, saya izin ganti headset ya. Suaranya kok gema di saya. Bentar, mohon maaf. Siap, Mas, siap. Oke, mudah-mudahan lebih jelas ya. Ya, nah, apa namanya, CV saya CV lama ya teman-teman, mohon maaf, itu CV terakhir waktu saya diminta kemarin tahun ajaran kemarin untuk backup sebagai dosen LB di UMM gitu, karena kebetulan dosen penyuluhannya meninggal dunia waktu itu dan nunggu transisi, jadi apa namanya saya diminta terlibat dalam 2 semester kemarin. Itu jadi belum diupdate, umurnya masih 29 gitu ya, udah 30 gitu. Nah, beberapa hal teman-teman menyenangkan sekali tentunya mempelajari di sektor apa namanya, sektor penyuluhan pembangunan, penyuluhan pertanian, apapun itu. Walaupun mungkin kesan awalnya relevansinya apa terhadap sektor bisnis gitu kan, bisnis as usual ya, apa nih relevansi secara langsungnya gitu. Nah, karena saya basic S1 sudah di agribisnis, jadi apa namanya, memang kami sudah sedikit banyak mempelajari dari aspek ekonomi pertanian. Nah, kebetulan S2-nya waktu itu beasiswanya kemudian dapatnya di penyuluhan, dan ternyata juga begitu saya masuk ke aktivitas bisnis, justru saya merasa banyak hal yang ilmu-ilmu penyuluhan ini relevansinya sangat luar biasa teman-teman. Sambil mohon izin share screen ya. Kemudian sudah muncul ya. Oke. Nah, kemudian saya setelah S2 kan langsung apa namanya masuk ke sektor peternakan, walaupun tidak langsung untuk merunning bisnis yang sekarang, karena waktu itu masih kerjasama sama perusahaan teman-teman. Jadi memang apa namanya masih belajar terlebih dahulu, dan itu basic ternyata ilmu yang banyak kami gunakan di aktivitas bisnis ini juga ilmu penyuluhan, karena kita kembali pada konteks tujuan penyuluhan sendiri kan sebenarnya perubahan perilaku, dan challenge kita dengan beragam isu terkini seperti krisis pangan nih ke depan gitu kan, dan berbagai krisis lain termasuk energi. Nah, sebelum hari ini dengan krisis pangan pun kan kita memang banyak challenge terkait nilai tukar petani, kemudian efisiensi produksi yang kurang gitu kan, artinya HPP produk pertanian kita itu baik di sektor pertanian horti ya kan, di sektor horti, tanaman hutan maupun perkebunan bahkan peternakan itu masih sangat inefisiensi teman-teman. Jadi termasuk kita kemarin di peternakan ayam broiler, isu yang ramai waktu 2018 saya baru lulus kemudian masuk bergabung ke salah satu perusahaan peternakan, juga yang ramai adalah gugatan Brasil di WTO karena Brasil sudah mau ekspor hasil karkasnya ke Indonesia, dan memang HPP jauh lebih murah daripada kita gitu. Nah, penyuluhan sendiri kemudian di mana peran penyuluhan terhadap aktivitas bisnis di sektor pertanian. Nah, kita kan kembalinya adalah bahwa tujuan penyuluhan memang grand design-nya adalah ini ya, perubahan perilaku ya. Jadi dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap itu tentunya akan merubah kapasitas para pelaku usaha taninya. Tapi lanjutannya adalah pada aspek yang pertama better farming-nya, bagaimana para pelaku ini kemudian pengelolaannya lebih efisien, ya kan? Adopsi inovasinya lebih tepat,
baik adopsi maupun adaptasinya ya itu. Nah kalau di kami hari ini, nah ini adalah backgroundnya kan kandang open istilahnya kalau di peternakan. Jadi ini kandang yang umum dipakai oleh peternak-peternak rakyat ya teman-teman gitu. Nah yang sekarang yang didorong adalah kandang closed house gitu. Jadi dengan pendekatan teknologi yang lebih bagus sehingga efisiensinya dapat ditingkatkan. Gitu. Nah HPP kilo tadinya 20.000, harapannya bisa 15.000 dengan adopsi maupun adaptasi teknologi dan inovasi. Itu terus didorong. Jadi dari aspek tujuan penyuluhan berupa better farming, jadi pengelolaan pertaniannya agar lebih baik. Nah itu peran penyuluhan peran penyuluhan dan penyuluhnya sangat krusial memang, karena kita tahu masyarakat petani kita kan memang secara latar belakang sosial dan pendidikan tentunya berbeda dengan teman-teman gitu kan. Nah, sehingga bagaimana kita yang kemudian hari ini punya kesempatan belajar dengan beragam referensi dan literasi, terus kemudian membangun networking yang baik dengan beragam pemangku kepentingan, baik praktisi maupun para pengambil kebijakan. Nah, ini bisa banyak referensi, tapi bisa kemudian deliver informasi dan literasinya terhadap para pelaku usaha tani dimanapun itu dengan lebih sederhana. Gitu. Agar apa? Mudah memahaminya. Misal saya petani yang dalam konteks tidak efisiennya mereka penggunaan vitamin, antibiotik, gitu kan, terus kemudian vaksin itu asal pakai, gitu. Yang sebenarnya biaya penggunaan OVK-nya, obat vaksinasinya itu bisa dianggap per ekor itu sebenarnya bisa Rp200, tapi karena mereka asal pakai, takarannya nggak jelas, jadi jatuhnya per ekor sampai Rp500-700, sedangkan skala produksi kita di commercial farm rata minimum adalah 5.000 ekor per satu titik farm ya teman-teman itu, sehingga kan akumulasinya besar. Nah kita penyuluh kan tinggal menyederhanakan, Pak, untuk vitamin yang jenis ini untuk herbal, obat herbalnya itu katakanlah 10 gram. 10 gram itu 10 gram itu berapa sih, atau 10 mili itu berapa sih? Oh, satu tutup botol gitu. Nah, menyederhanakan itu teman-teman. Pola-pola komunikasi yang contohnya lebih mudah dipahami. Oh, 1 sendok makan, Pak, gitu. Atau setengah sendok makan. Nah, itu penyuluh penting kemudian mampu menerjemahkan menjadi lebih sederhana agar tujuan dari better farming itu bisa tercapai. Dan prosesnya panjang memang, prosesnya panjang. Tapi, nah sebelum ke proses panjang itu, kemudian tujuan keduanya apa? Tentunya memang better business gitu kan, yang apa namanya, yang menjadi tujuan dari penyuluhan ini kan. Jadi aktivitas usaha taninya, produksinya bagus. Nah, kemudian harapannya jelas profit. Gitu. Profit, tenaga kerja yang dilibatkan lebih banyak, nilai tukar petaninya lebih baik. Nah, itu harus dicapai juga. Nah, yang kemudian relevan dengan tujuan yang terakhir adalah better living. Gitu. Jadi kehidupannya memang lebih baik. Gitu. Nah, 3 tujuan ini kemudian karena kita yang mempelajarinya di penyuluhan ini menjadi pegangan penting tentunya bagi teman yang sekarang studi di program studi ini apa namanya penyuluhan pertanian. Gitu. Jadi mana relevansinya sama aktivitas bisnis pertanian secara langsung sangat relevan teman-teman. Termasuk mempelajari bagaimana pemahaman terhadap analisa usaha kan. Karena penyuluh itu kan gini akhirnya yang kemudian menjadi pelajaran juga bagi kami. Penyuluh itu juga harus memahami analisa bisnis dengan komprehensif juga. Tidak hanya jago bicara yang halus, yang enak gitu kan, dan bisa bicara dalam durasi panjang, tidak hanya itu, tapi substansi pesan yang dibawa itu kemudian harus ada yang tersampaikan. Sama di penyuluhan kita belajar, Rogers bilang kan bahwa komunikasi itu harus jelas source-nya apa, message-nya apa gitu kan, receiver-nya siapa gitu kan, channel-nya pakai apa. Itu Rogers bilang seperti itu. Tapi kita begitu implementasi ya kita sederhanakan bahwa
Oh iya, analisanya seperti ini. Nanti kita ini. Walaupun sebenarnya satu slide ini sudah bisa menjelaskan semuanya teman-teman, bahwa kemudian kita kembalikan pada aktivitas ini, penyuluhan dalam konteks bisnis pertanian atau usaha tani yang berkelanjutan. Tentunya para pelaku penyuluhan juga harus kaya referensi dan keilmuan. Gitu. Itu menjadi penting. Makanya mumpung kesempatan teman-teman hari ini belajar di pendidikan tinggi, nah manfaatkan. Dan saat masa-masa mahasiswa itu tiket yang paling nyaman untuk masuk kemanapun teman-teman. Jadi kita dianggap tidak memiliki konflik interest apapun. Nah itu silakan dipakai. Masuk perusahaan A, masuk perusahaan B, ketemu pihak A, ketemu pihak B, gitu kan. Dengan teman-teman hadir berstatement, saya mahasiswa dari UMP, gitu kan. Itu lebih terbuka dibanding kayak seperti saya hari ini saya pemilik usaha ini gitu. Nah, itu akan agak sulit karena sudah dianggap memiliki konflik interest terhadap suatu aktivitas usaha atau suatu aktivitas kebijakan gitu. Nah, sehingga silakan dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga apa? Informasinya terbuka teman-teman. Untuk kita semua, untuk teman-teman itu sangat terbuka. Nah, itu silakan dimanfaatkan. Termasuk pada tahap lebih lanjutnya adalah networking-nya, membangun networking dengan para pihaknya. Jadi para pelaku yang terlibat, katakanlah ketika hari ini topik kita pada aspek sektor bisnis agriculture-nya. Nah, kami pun bermitra. Sebenarnya bisnis model kami sama seperti Gojek secara dasar ya. Jadi saya punya perusahaan peternakan, tapi kami tidak punya satupun kandang gitu. Kami hari ini existing punya ayam hari ini yang ada di kandang itu 150.000. Tapi kami nggak punya satupun kandang gitu kan. Jadi kita pelihara 150.000 ekor ayam tapi nggak punya kandang. Kandangnya di mitra-mitra, di peternak-peternak mitra. Ada yang 5.000 satu titik, ada yang 12.000, ada yang 20.000. Nah itu jadi kita bermitra dengan peternak-peternak rakyat teman-teman. Gitu. Jadi tetap banyak yang dilibatkan, stakeholder-nya banyak, investornya juga ada gitu, karena kapitalnya tidak sedikit tentunya, nah, sehingga juga harus terlibat. Ya. Nah, ini menjalankannya tentunya lebih mudah, menyiapkannya, mempersiapkannya tentunya lebih mudah sejak mahasiswa bangun partnership dengan para pelaku bisnis di apa yang saya lakukan ya teman-teman. Gitu. Begitu ingin eksekusi, relasinya sudah ada. Jadi seperti itu. Itu menjadi mempercepat dan mempermudah sebenarnya. Nah, mumpung masih kuliah, maksud saya silahkan dimulai. Gitu. Kalau memang ada interest di bisnis, kalau memang interestnya di politik, ya bangun kedekatan dengan para pelaku atau pemangku kebijakan di baik government maupun di DPR mungkin dan lain sebagainya. Nah, saya juga penting menyampaikan ke teman-teman bahwa masuk ke salah satu profesi tertentu itu bukan yang paling bagus. Kalaupun saya masuk sebagai praktisi usaha, saya nggak akan bilang, oh bisnis itu paling keren. Jadi tidak. Jadi teman-teman kesesuaiannya di mana nih di pertanian katakanlah. Oh lebih nyaman sebagai pengambil kebijakan gitu kan di government. Nah itu juga bagus gitu. Oh ternyata lebih nyaman di NGO gitu kan di misal seperti FAO semacam itu gitu kan. Nah itu juga bagus. Jadi tidak ada yang lebih bagus selama teman-teman masuk eksekusinya memang penuh tanggung jawab dan sesuai dengan karakter pribadi sehingga mempelajari dari setiap kegiatan yang dilakukan itu gampang dan betah gitu. Karena selalu ada dinamika teman-teman. Nah itu. Nah ini sebenarnya yang gambar orang sama ada latar belakang semacam form ini sebenarnya ini kecermatan terhadap detail aktivitas bisnisnya. Jadi ada administrasi, ya kan, ada analisa, ya kan, ada accounting, nah semacam itu. Itu menjadi hal penting yang juga harus dimiliki karena kita juga tidak bisa gini. Nah misal nih, as a leader kita nggak bisa ngomong, gampang nanti saya hire akuntan gitu kan. Oh nanti saya hire marketing, tapi kita juga basic juga harus punya gitu.
basic juga harus memahami analisa akuntansi itu seperti sih. Membaca buku besar seperti apa juga harus tetap kita miliki kapasitas itu, kompetensi itu. Kemudian walaupun sebagai business owner katakanlah, ya harus tahu juga cara merawat ayam gitu. Ya kan? Nah, karena kasus yang kami alami teman-teman, nah isunya kan gini, wah kasihan nih petani, peternak itu ditipu tengkulak, sehingga kesejahteraan mereka nggak bisa naik-naik gitu kan. Pada prakteknya mungkin juga penting bagi saya menceritakan sisi lain ya teman-teman di industri kita di pertanian itu ternyata memang yang menjadi ironi adalah banyak peternak itu juga tingkat kecurangannya tinggi. Jadi bermitra dengan kami, perusahaan sejenis kami banyak. Jadi kami bukan satu-satunya perusahaan. Gitu. Nah, perusahaan sejenis kami itu banyak, lebih besar dari kami juga jauh lebih banyak. Nah, mereka bermitra karena kebanyakan peternak itu nggak mampu untuk mandiri. Karena per 5.000 ekor, economic scale untuk commercial farm itu minimum 5.000 ekor. Capital yang dibutuhkan minimum hari ini adalah 130 juta. Gitu. Sehingga peternak akan kesulitan kalau mereka tidak bermitra. Nah, begitu bermitra, sapronanya akan dibantu oleh perusahaan inti semacam yang saya kelola hari ini. Jadi pakan kita bantu, bibit kita bantu, nanti panen juga kita ambil. Nah, pakan kan kita kirim tuh, katakanlah satu truknya itu 8 ton. Gitu. Nah, banyak kasus seringkali terjadi sampai hari ini, mohon maaf, peternak kita itu, peternak-peternak yang ada di daerah kami sini itu, pakan yang kita kirim mereka jual dulu. Ayam yang harusnya dikomitmenkan dengan kami, mereka jual ke orang lain juga gitu. Nah, sehingga isunya bukan lagi pada kasihan peternak kita ditipu oleh tengkulak segala macam. Ternyata realitanya adalah banyak kecurangan yang juga dilakukan oleh peternak gitu loh. Jadi banyak pihak lain, stakeholder lain hadir dengan menawarkan kemudahan, juga mereka hajar juga ternyata. Nah, semacam itu menjadi tantangan untuk mendorong taraf hidup dari peternak tadi. Nah, ini pada aspek sikap teman-teman. Ya kan, perilaku pada aspek sikap, karena tadi tujuan 3 aspek perilaku di penyuluhan yang kita pelajari bersama, knowledge-nya ya kan, pengetahuan, keterampilan, mereka jago-jago beternak gitu. Jadi dari pengetahuan dan keterampilan jago, tapi pada aspek sikap, moral hajatnya luar biasa gitu. Nah, ini menjadi sehingga kita hadir itu tidak bisa naik. Makanya teman-teman semua tahu bahwa kemudian startup di sektor pertanian nggak banyak yang umur panjang gitu kan. Gitu. Saat pitching nih ke investor gitu, ke venture capital dan lain sebagainya, menawarkan pitch deck mereka paparkan itu presentasinya, kan analisa usaha yang sangat mulia gitu, karena secara umum yang saya tangkap adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Begitu itu dipraktekkan, mereka dihajar petani gitu. Hasil panennya dijual duluan, nggak tahu gimana kita ingatkan petaninya lebih galak dari kita kan. Nah, itu tantangan teman-teman. Ini rasa yang ada di lapang, sehingga kita biar maksud saya menjelaskan ini tidak dalam konteks menakut-nakuti, karena saya juga punya ironi tersendiri teman-teman di beberapa aktivitas seminar itu dan motivasi bahwa enak jadi pebisnis gitu kan. Kita bantu pelaku-pelaku UMKM segala macam. Tapi, nah kita kan hadir jadi naif ya teman-teman. Apalagi darah-darah muda macam kita ini kan. Udah kita bantu. Nah ternyata kita nggak siap bahwa ada resiko yang harus dikelola juga dalam hal tadi penipuan pada pelaksanaan kerjasamanya, kecurangan saat kerjasama. Nah itu juga ada teman-teman. Sehingga apa? Menjadi penakut jangan, ya kan? Tetapi dengan adanya penyeimbang informasi ini, harapan saya adalah teman-teman lebih lengkap persiapannya gitu. Nggak semua orang baik gitu. Nah, penyuluhan kemudian mengajarkan kita sabar bahwa perubahan perilaku itu tidak bisa dilakukan dalam proses yang singkat.
Ya kan sama, bisnis juga kemudian sama. Nyari untung itu nggak bisa dalam tahun pertama, tahun kedua. Ya kan? Nyari untung, kalau mau untung ini butuh waktu yang panjang gitu. Mendampingi tim ataupun mitra itu juga butuh waktu gitu kan. Sama saya rasa kita pun kemudian kan juga berkaca, oh iya saya belajar mata kuliah tertentu, satu kali pertemuan nggak langsung pinter kan gitu. Nah akhirnya itu membuat kita refleksi bahwa oh iya orang lain juga kita kasih tahu mungkin juga tidak langsung paham gitu kan. Nah kita saling menghargai teman-teman. Penyuluhan mengajarkan kita bahwa oh humanisme itu penting gitu Mas. Tidak serta-merta profit oriented, profit penting, tapi menyadari bahwa kita bekerja sama dengan sesama manusia itu dinamika dalam sebuah interaksi itu harus aware kita. Oh sabar, walaupun nggak boleh naif bahwa kadang kita juga sewaktu-waktu kemudian suka tersulut ya secara emosi. Nah itu juga nggak perlu dibantah, manusiawi itu. Kecewa, marah itu manusiawi. Tapi kontrol itu. Dan akhirnya perubahan itu harus punya self control yang bagus, kontrol diri yang baik itu penting. Belajarnya sekarang walaupun hari ini masih emosionalnya masih suka lepas ya, itu nggak ada masalah sama sekali saya rasa karena kita masih muda tapi komitmen untuk belajar. Di sini juga selanjutnya teman-teman ini ada rumus apa namanya yang kami jadikan pegangan dalam aktivitas bisnis di sektor pertanian. Nah ini ya. Jadi ketika kita ngomong performance atau sukses ini, performance yang bagus itu, di peternakan itu variabelnya ada 4. Jadi yang pertama adalah genetik. Kalau genetiknya bagus ya, itu hasilnya nanti di akhir panennya akan bagus. Ketika nutrisinya bagus, jadi kualitas pakannya bagus, vitaminnya bagus, vaksinnya bagus, insya Allah nanti hasil panennya bagus. Terus environment, ini lingkungan. Kita di pertanian sangat bergantung pada lingkungan, cuaca gitu kan. Nah itu juga berpengaruh teman-teman. Tapi genetik, nutrisi, dan environment ini adalah faktor tambah teman-teman. Itu. Yang menjadi penting kemudian sebagai faktor pengali yang nilainya lebih besar adalah manajemen. Gitu. Percuma pegang genetik bagus atau pegang bibit bagus, pakan sebagus apapun, lingkungan sedang berpihaknya, tapi kalau kitanya SDM yang manage ini usaha secara kompetensi kurang, tanggung jawab kurang, moral kurang, ya sukses ini kemudian menjadi tidak tercapai karena manajemen faktor people-nya ini sebagai faktor pengali. Itu yang menjadi perhatian utama kita ketika kami bergerak di sektor budaya itu di peternakan. Nah, ini rumus-rumus yang memang kami pegang sebagai dasar utama melakukan bisnis bisnis peternakan. Karena apa? Karena sama-sama kita tahu bahwa di sektor peternakan ini, di sektor pertanian secara umum tidak ada satupun yang bisa mengendalikan harga, teman-teman. Gitu. Jadi sehingga yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kemudian melakukan aktivitas usaha tani seefisien mungkin, menekan HPP itu masih dalam kontrol kita. Tapi kalau membuat harga jadi 20.000, jadi 25.000 itu kita nggak bisa ngomong gitu. Pasar yang akan memutuskan gitu kan. Nah sehingga kami di sini mengajak peternak udah nggak usah mikir harga gitu. Tugas peternak hanya 3 gitu saya bilang. Apa saja 3 itu ya udah ternak udah pikir ternak aja yang benar, nggak usah mikir pemasaran, nggak usah mikir harga, jaga itu ternaknya. Istilahnya yang menjadi kunci bagaimana kemudian ketika kami di peternakan bicara itu anggaplah karung pakan ya teman-teman, satu karung pakan itu 50 kilo. Jadi 50 kilo itu bisa dibilang efisien kalau jadi dagingnya, jadi ayamnya itu bisa 35 kilo, minimum 30 kilo atau 70% dari prosentase input produksi
Nah, itu akan dibilang efisien. Tapi kalau kurang dari itu, seperti ini, misal setengahnya, nah ini dalam usaha ternak kita tidak efisien. Gitu. Jadi potensial gitu. Begitu ketemu harga murah seperti belakangan ini, harga ayam sangat murah, ya pasti rugi. Gitu. Nah, tentunya yang isu umum teman-teman sebagai penutup pada diskusi hari ini, kita di sektor pertanian ada kesenjangan generasi dari 25 maaf, habis keluar ya saya. Iya, berpental, Mas. Suaranya udah masuk aja belum? Udah bagus. Mudah-mudahan sudah keluar ya. Nah, jadi memang ada kesenjangan generasi yang ini kemudian kita sebagai penyuluh itu punya tantangan atau bahasanya gitu. Ada penyesuaian, kita sama-sama harus menyadari itu. Kemudian yang tidak stabil ya. Ini sudah lancar. Masih belum stabil suaranya. Suara Bu Aisyah sudah keluar sih di saya, Bu. Halo? Sepertinya suaranya ini ya, ada gangguan. Suara saya keluar nggak? Oh, udah keluar. Udah. Oh, sebentar. Sayanya nih. Oh, mohon maaf. Oke, mungkin itu saja ya sambil kita diskusi barangkali karena ini kok ada kendala teknis ini sepertinya. Kita kembalikan ke Bu Aisyah. Mohon maaf teman-teman. Terima kasih. Oke, ya itu tadi ya materi dari Mas Pandi. Saya terbiasanya panggilnya Mas Pandi. Ya, oke. Jadi memang walaupun kali ini kita membahasnya lebih spesifik, tadi pemateri kita menyampaikan. Saya lift dulu sebentar ya. Oh ya boleh. Suaranya nggak keluar di sana. Bentar. Sip. Oke. Kita tunggu pemateri kita hadir kembali ya. Jadi sebenarnya walaupun tadi spesifiknya pemateri kita membahasnya tentang peternakan, tapi memang kalau bidang pertanian secara umum ya, bidang ilmu pertanian itu sebenarnya mencakup peternakan, perikanan, kehutanan, kelautan, itu masih dalam rumpun ilmu yang sama, sehingga memang membahas peternakan, orang penyuluhan pertanian kita ya, yang penyuluh pertanian membahas peternakan itu bukan sesuatu hal yang baru seperti itu, karena memang di masyarakat kita misalkan penyuluh itu kan tidak dipilih-pilih, misalkan ditugaskan di satu wilayah. Di situ ya bisa jadi ada peternak, ada petani ya, ada petani budidaya, ada yang membudidayakan ikan dan lain sebagainya. Sehingga memang bidang ilmu penyuluh pertanian ini adalah bidang yang
multidisiplin lah istilahnya seperti itu, karena semua hal harus bisa dipelajari, karena yang kita akan hadapi ini adalah masyarakat yang bisa jadi tidak hanya berbeda latar belakang pendidikan, tapi juga budaya, sehingga memang penting untuk diketahui berbagai bidang ilmu seperti itu, seperti yang disampaikan tadi pemateri kita. Mungkin ada yang mau bertanya, ini mahasiswa, nih mana nih suaranya semua mahasiswa? Atau mungkin ada yang mau berbagi pengalaman yang punya usaha yang sama, dipersilakan. Bisa disampaikan secara langsung dengan raise hand, atau bisa juga di kolom komentar. Atau mungkin sudah paham semua nih. Ya silakan. Ada yang mau bertanya? Ini sepertinya mahasiswanya jadi mendadak pendiam semua, Mas. Hari Minggu, Bu, waktunya healing ini sebenarnya. Mahasiswa sekarang healing ya kerjaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ada yang jauh-jauh dari Kendari. Ini ada yang mau dibagi? Bu Harniati. Halo, Assalamualaikum Pak Afandi dan Ibu. Mohon maaf Pak, Ibu, saya baru gabung. Baru sekitar yang lalu, soalnya baru pulang. Kebetulan juga ini anak sudah tidur, jadi bisa ikutan. Ini Pak, kebetulan tadi pas saya masuk, saya langsung lihat itu gambar ayam potong. Iya, pas saya buka layar itu yang tampil ayam potong yang segar, terus berisi. Nah gitu. Ini Pak, kebetulan saya di sini jualan ayam potong. Terus kalau misalnya ayam potongnya itu baru tiba dari kandang, 1 hari itu masih bagus, masih stabil isinya, beratnya pun juga masih berisi badannya. Tapi selang kalau sudah bermalam 1 hari atau 2 hari badannya biasa main 2 ons begitu kan, dan itu juga mempengaruhi harga jual sebenarnya. Yang misalnya awalnya beratnya 2 kilo harusnya misalnya dijual 60, karena bermalam 2 malam ya otomatis tidak bisa dijual harga 60, jadi misalnya hanya tersisa 55.000. Jadi langsung saja mungkin Pak yang saya mau tanyakan, bagaimana caranya untuk tetap mempertahankan bobot ayam tersebut walaupun misalnya bisa bermalam sampai 2 malam atau 3 malam begitu. Itu saja mungkin Pak. Ini sebenarnya sudah dikasih makan juga pakan, tapi tidak tahu kenapa ya. Seperti awalnya begitu berat badannya naik. Nah itu saja Pak, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab saja Mas. Oke, terima kasih Bu Aisyah. Jadi Bu Harniati sebenarnya prinsipnya ayam boiler, jangankan 2 malam ya Bu ya. Jadi begitu kita ambil hari ini pagi, kita panen nih di farm, malam nanti biasanya juga sudah mulai susut, cuman nggak terlalu signifikan memang itu. Nah begitu, walaupun katakanlah tetap apa namanya dikasih pakan nanti di penampungan atau di RPA mungkin milik Ibu Harniati tempat pemotongannya, ada penampungan, dikasih makan, dikasih minum, itu tetap akan susut karena pasti jenis pakannya berbeda dan ayamnya sudah dalam posisi stres Bu. Gitu. Nah itu caranya gimana biar nggak stres? Nah itu tidak ada cara selain saat datang udah langsung potong gitu. Nah kami itu yang kami lakukan Bu di sini karena kebetulan saya juga bekerja sama dengan RPA gitu. Jadi kami juga langsung ke RPA. Nah, RPA yang bekerja sama dengan kami juga mendatangkan ayam dari luar daerah, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Lampung gitu. Nah, itu memang pasti susut. Gitu. Jangankan dari kandang ke tempat pemotongan ya. Di kandang pun misal hari ini ada, nah hari ini pakannya merek
besok sama peternaknya dikasih beda merek gitu. Tetap dikasih makan. Ayam juga akan susut, Bu. Gitu. Gitu ya. Itu memang tantangan di boiler gitu. Pertumbuhannya cepat tapi dia memang rentan. Iya, iya betul. Jadi Pak tidak bisa bertahan begitu dia. Satu-satunya yang dilakukan banyak pelaku memang datang langsung potong, Bu. Gitu. Iya sebenarnya bagus Pak kalau langsung potong, bobot badannya tetap terjaga. Hanya ini masalahnya konsumen juga ini Pak, kita cari-cari dulu. Jadi Iya, jadi memang kondisinya seperti itu. Sejauh ini saya pribadi pun belum tahu informasi bagaimana menjaga agar tidak susut ya. Karena jangankan dibawa keluar kandang, di dalam kandang pun berubah suhu, itu ayam juga nafsu makannya turun, otomatis susut juga. Gitu. Gitu. Jadi kita kan memang kalau di boiler farm itu memang daily kita ada standar ya. Hari ini ADG-nya berapa, atau pertambahan berat badannya berapa. Gitu. Sekian gram. Nah begitu tiba-tiba katakanlah ada ini namanya suhu tiba-tiba naik terlalu panas gitu kan. Sedangkan saat siang hari itu listrik mati. Ayam udah nggak makan, Bu. Ayam udah nggak makan, nanti ketika listrik nyala, dia juga nggak mau langsung makan. Dia butuh waktu recovery-nya panjang. Gitu. Nah itu challenge di boiler. Tapi kalau semuanya lancar, pertumbuhannya memang pesat. Memang itu keuntungannya. Iya. Itu Bu Hermiati. Iya Pak, mohon maaf ini Pak banyak bertanya. Pak berapa di situ harga ayam sekilo ya Pak? Harga ayam saya di kandang ya Bu ya. Kalau di Bogor ini di kandang farm gate, harga farm gate hari ini cuma 18.000 Bu. Ih murah Pak, di sini 25.500 Pak. Iya. Harga pakannya kan lebih mahal Bu di sana. Oh iya. Sudah menangis anak kecil. Makasih Pak dan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apa namanya ya? Kebetulan saya juga dulu waktu S1 Pak, Mas punya teman mahasiswa peternakan, dan kebetulan waktu itu mereka ada usaha ayam broiler juga. Nah, memang katanya ayam broiler ini ini apa namanya ya, istilahnya itu ayam paling manja begitu. Nggak bisa stres, harus disayang-sayang. Jadi beda kayak ayam kampung, diusir juga dia nggak akan ini. Tapi dia apa namanya, dalam kondisi ada petir saja dia langsung bisa ada yang mati gara-gara dengar petir begitu. Karena mungkin dipaksa ini ya, terpaksa tumbuh karena dia kan harusnya usianya masih bayi-bayi ayam gitu ya. Terus badannya sudah segede itu gitu. Jadi mungkin kata teman mahasiswa teman peternakan katanya waktu itu seperti itu, karena istilahnya itu dia harusnya masih kecil tapi badannya sudah keburu besar gitu. Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat, selain kecurangan peternak ada lagi apa lagi ya permasalahan yang terjadi dalam agribisnis? Ya, mungkin Mas kan. Ya. Sambil saya share screen ya, nanti mungkin teman-teman barangkali ada yang menambahkan juga boleh ya. Jadi kita saling berbagi. Saya juga butuh feedback dari peserta yang lain nih. Jadi selain kecurangan, kita kan tahu komoditas pertanian ini punya sifat unik ya. Mudah rusak, nggak tahan lama. Gitu. Nah itu juga menjadi tantangan selain perilaku ya. Kalau kita di penyuluhan karena kita studinya tentang ilmu perilaku gitu. Nah tadi makanya yang saya sampaikan terkait kecurangan gitu. Tapi kalau kita ngomong agribisnis mungkin secara keseluruhan, nah selain apa namanya kecurangan tentunya ya itu tadi teman-teman dengar dari Bu Hermiati tadi yang sebelumnya menanyakan ada susut gitu loh, mau ayam, mau mangga, mau apa namanya apalagi jenis cabai, tomat itu kan lebih mudah rusak teman-teman.
distribusi dari satu tempat ke tempat lain pasti ada susut, ada rusak gitu kan, dari 10 ton nanti jadinya mungkin hanya 9,8 ton gitu kan, ada loss. Oh iya Nah, itu juga menjadi permasalahan. Yang kedua adalah konflik sosial. Misal seperti ini, kami yang bergerak di ayam, di peternakan unggas gitu kan, minimum kapasitas kita untuk komersial farm itu 5.000 ekor. Nah, 5.000 ekor. Kita kandang ini dulunya itu berada di tengah sawah, dulunya. Jauh dari pemukiman. Tapi hari ini kan pemukiman yang mendekat ke kandang gitu kan. Nah, ini bukan kandang mendekat ke pemukiman, bukan. Kandangnya udah lebih dulu di situ. Ya kan, dulunya secara posisi ada di tengah sawah jauh gitu kan. Nah, hari ini pemukiman makin mendekat. Nah, namanya kandang ayam ada feses, ada kotoran gitu kan. Pasti ngundang lalat. Ya kan? Pasti mengundang lalat gitu. Nah, sehingga lalat ini dianggap kemudian mengganggu oleh masyarakat sekitar yang bermukim di sekitar kandang. Biasanya seperti itu. Jangan kandang ayam. Kandang lahan-lahan pertanian kan juga sama. Begitu persiapan lahan, sedang ngedrop pupuk kandang gitu kan, biasanya lalat kan juga pada datang. Nah, masyarakat lingkungan sekitar juga biasanya ribut juga. Nah, ada konflik sosial semacam itu teman-teman, apalagi kalau masyarakat sekitarnya kebanyakan mayoritas bukan pelaku usaha pertanian, itu toleransi terhadap aktivitas usaha kita biasanya kesadarannya rendah. Gitu. Selain teknis, yang berkaitan secara teknis, konflik sosial itu, ini banyak di Jawa Barat ya. Saya kurang tahu untuk luar daerah. Di sini banyak ya biasalah LSM ya kan, pungutan liar. Gitu. Jadi orang minta datang ke tempat usaha kita, tidak hanya di peternakan ya teman-teman buka lapak gitu kan, warung di pinggir jalan juga pasti ada yang minta jatah lah istilahnya. Nah, itu juga menjadi kendala teman-teman, tantangan lah ya. Gitu. Nah, kemudian jelas fluktuasi harga gitu. Kadang kami dapat profit sangat excellent. Satu sisi juga kadang ketika harga jatuh seperti saat ini di bawah HPP, ya loss-nya juga lumayan. Nah, itu menjadi challenge ya kan. Termasuk kehilangan, resiko kehilangan dan segala macam. Dan adopsi teknologi. Nah, kalau di peternakan selain tingkat kerumitan teknologinya, ya kan, artinya orangnya memang secara kapasitas harus dibekali, didampingi, dilatih, ya kan, biaya adopsinya tinggi, gitu. Biaya adopsinya tinggi. Nah, misal nih, untuk kandang tadi, untuk jenis kandang seperti ini kan kandang tradisional nih, gitu. Itu biaya investasinya per ekor itu 30.000 teman-teman. Hitungannya ya per ekor 30.000, sehingga kalau kita memelihara 5.000 ekor kurang lebih investasi kandangnya adalah 15 jutaan. Ya kan? Gitu. Ya, benar nggak sih 15 juta 30.000 kali 5.000. 150 juta apa? Ya, 30.000 15.000 kali 5. 3 kali 5 kan 15 tuh. Ya 150 juta. Iya, 150 juta. 150 juta. Itu biaya per 5.000-nya. Untuk bikin kandang dan beli ini peralatan tempat pakan, tempat galon air gitu kan. Instalasi lampu, listrik segala macamnya. Kipas gitu kan. Nah, itu jatuhnya adalah 150 juta kurang lebih. Kalau model kandang tradisional. Gitu. Tetapi ketika kita berbicara kandang closed house dengan teknologi yang lebih mutakhir, ya kan, itu biaya investasinya 2 kali lipat per ekornya. Dan untuk memenuhi skala ekonomi agar bisa dihitung untung, ya kan, kalau kita melakukan studi kelayakan usaha, itu biar dibilang layak, itu minimum adalah 20.000. Nah, sehingga nilai investasi hanya untuk kandang di luar biaya tanah, ya kan tadi 150 juta juga di luar biaya tanah ya, itu di luar biaya tanah, di luar biaya bibit, pakan, obat itu. Nah, investasi teknologinya saja sudah dianggap kurang lebih 1,2 M. Gitu. Nah, itu kemudian menjadi tantangan juga. Gitu. Sehingga memang kita peternak-peternak sulit untuk mandiri, gitu, karena memang nilainya tinggi.
Itu sih teman-teman. Nah, yang terakhir adalah, nah ini tantangan PR selain masyarakat secara umum, terutama generasi kita ya, generasi generasi milenial, termasuk sampai generasi Z sekarang, endurance itu. Ya kan, ini semangat nih lagi semangat bahwa bisnis keren nih gitu. Trial bisnis gitu kan, trial punya modal dari saving yang dimiliki gitu. Oh ternyata jualannya nggak laku. Nggak enak jualan gitu kan. Jualan udah dikasih enak, malah nawarnya ini udah sakit hati duluan gitu loh. Nah itu kemudian menjadi isu yang juga tidak kalah krusial teman-teman. Daya tahan ini menjadi penting. Nggak nyaman sedikit. Waduh ternak baunya luar biasa gitu kan. Segala macam. Nah, aku nggak mau ternak-ternakan lah gitu. Oh, pertanian ternyata lama nih panennya, duitnya lama mandek gitu kan. Pertanian gitu tantangannya. Ya kan? Kan tanam padi hari ini kan nggak bisa panen besok gitu kan. Ya kan? Jadi hari ini tanam padi 1 hektar berapa investmentnya gitu. Katakanlah 50 juta gitu. Nah kan besok nggak bisa panen dengan harga 60 juta, 65 juta kan. Panennya paling tidak berapa 3 bulan lagi gitu kan katakan. Nah 3 bulan lagi panen itu loh belum tentu harganya untung gitu kan. Nah ini kemudian menjadi isu luar biasa untuk daya tahan. Nah itu sih teman-teman dan memang secara look bahasanya ya kerennya itu loh. Begitu kita nggak pede untuk di kandang, untuk di lahan gitu kan. Nah ini akhirnya kalau nongkrong sama teman-teman di tongkrongan agak kurang pede juga dibanding teman-teman lain yang ngomongin bisnis otomotif mungkin, bisnis IT mungkin atau fashion mungkin. Nah itu kadang kita minder gitu. Itu sih. Tapi kalau memang bawaannya sudah senang di pertanian, cuek aja gitu. Kan aku nggak nguber gaya-gayaan, aku kan nguber profit nih gitu kan, nguber punya bisnis. Gitu. Itu. Untuk penanya tadi ya. Jadi beberapa hal selain kecurangan memang ini diantaranya barangkali ada yang menambahkan, silakan dan saya terima kasih sekali. Itu Bu Aisyah. Oke, jadi memang bidang pertanian itu ya istilahnya itu di awal-awal mengusahakan. Jadi walaupun sekarang saya juga memang sebenarnya pengen dulu pernah punya usaha ya di bidang pertanian, hanya karena akhirnya jadi dosen dan terlalu banyak kesibukan dan kebetulan jadi dosennya di daerah orang yang tidak ada keluarga sama sekali, jadi memang istilahnya tuh jiwa bisnisnya jadi terkubur sementara seperti itu. Jadi dan memang di Luwu Raya ini ya setelah hampir 4 tahun saya berada di sini di Sulawesi Selatan, potensi pertaniannya tuh luar biasa sekali, apalagi di Kota Palopo. Jadi Kota Palopo ini hasil kehutanannya banyak, kemudian perikanannya juga besar karena dia kan daerah teluk, jadi perikanan budidayanya bagus begitu. Nah, dan memang sih tantangannya ya, kalau pemateri kita tadi Mas Fandi tantangannya berhadapan langsung dengan petani, kami di akademisi itu tantangannya adalah menghadapi mahasiswa yang naik turun percaya dirinya percaya dirinya bahwa dia jadi mahasiswa pertanian begitu, karena memang di Luwu Raya sendiri mahasiswa pertanian itu kayak sesuatu yang tidak menjanjikan begitu, kayak pertanian, kamu masuk pertanian untuk apa begitu. Jadi memang kenapa ada webinar ini sebenarnya supaya bisa ada referensi yang berbeda begitu, jangan dari dosennya terus yang dia dengar begitu, harus ada di luar dosennya yang bisa menyampaikan, karena kan memang semakin banyak kita bertemu dengan orang baru, maka wawasan kita, cara berpikir kita insya Allah nanti akan berubah juga seperti itu. Nah ini sebelum saya lanjutkan ada lagi tadi dari Ibu Harniati
Masih tentang ayam. Ini katanya mau buat kandang, buat ayam broiler. Kira-kira kriteria kandang yang baik itu seperti apa? 2 pekan pertama sensitif kondisi ayam, jadi pengen tahu lebih jauh sebelum terjun ke kandang. Terima kasih. Itu Mas. Karena ini praktisi kan, silakan Mas. Terima kasih. Nah, tadi saya sebelum menjawab Bu Harniati, saya mau ngasih referensi ke teman-teman terkait naik turunnya motivasi di pertanian ya. Kalau saya dulu, kan kalau sekarang seperti di IPB, UMM, Brawijaya pun, Unpad, itu tren mahasiswa pertanian nambah. Iya. Tinggi luar biasa. Nah, tapi waktu generasi saya masuk S1 2010 teman-teman, itu sedikit mahasiswanya. Cuman pikiran saya itu gini, kalau teman-temanku di pertanian sedikit, berarti kompetitorku cuma sedikit, gitu aja saya gitu kan pikirnya. Betul. Mikirnya itu, landscape industri selalu ada kompetisi segala macam. Ya, kan kita di akademi juga ngomong keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif gitu kan. Nah, artinya opportunity-nya gede gitu loh. Opportunity-nya gede, walaupun tantangannya juga tidak sederhana tentunya. Nah, karena tidak banyak teman-teman mahasiswa pertanian, nah ini tiketnya jadi banyak yang nganggur. Saya bisa akses tiket ini untuk ketemu ini, ketemu itu, ketemu siapa gitu kan. Nah, kan jadi mencolok. Secara personal kemudian mencolok. Wah, ada Fandi nih gitu kan, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada Bu Harniati nih, ada Bu Aisyah nih gitu kan. Nah, jadi terlihat gitu teman. Nah, ini keuntungan luar biasa gitu. Itu udah privilege saya bilangnya. Nah, itu bisa digunakan. Ini apa namanya? Salah satu motivasinya. Dan pertanian kan bisa dimulai dari manapun ya. Gitu. Apalagi tadi di raya, saya belum pernah ke sana, pengen ke sana teman-teman, mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa bersua langsung di sana. Amin. Gitu. Insya Tapi Allah. lihat sumber dayanya kok ini apa namanya luar biasa. Nah, harga ayam Bu Harniati juga bilang di sana jauh lebih tinggi dibanding di sini kan, artinya opportunity itu gede teman-teman. Gitu. Nah, saya lanjut ke Bu Harniati, pertanyaan dari Bu Harniati. 2 minggu pertama ini usia krusial ayam, Bu. Jadi sama di kami juga sama. Namanya ayam boiler, kita kan datangnya DOC ya, Bu, udah bibit. Nah, yang sama-sama kita tahu bahwa ayam netes itu kan biasanya ikut induknya gitu, ada induknya. Nah, sedangkan ayam boiler netes nggak ada induknya. Ya kan, netesnya di mesin tetas gitu kan, terus langsung dikemas, langsung diantar ke kandang-kandang peternak gitu. Nah, sehingga kita yang di kandang untuk umur 0 hari sampai 2 minggu, ketika pertanyaannya 2 minggu kan, ya kita harus memperhatikan kebutuhan ayam 2 minggu pertama. Gitu. Ayam 2 minggu pertama, umur 2 minggu pertama butuh pemanas, pasti kan butuh kehangatan. Kita sediakan pemanas. Berapa kebutuhannya? Intinya suhu yang harus dipenuhi untuk DOC datang itu 32 derajat, maaf. 32 derajat Celcius. Nah, sehingga pemanasnya harus di situ. Kemudian ayam datang, pakan sudah harus ada. Itu sebisa mungkin bibit datang, DOC datang itu langsung makan. Itu akan mempercepat. Nah, kemudian biosecurity-nya, artinya kebersihan kandang untuk meminimalisir kontaminasi dari virus dan bakteri yang menjadi faktor penyakit gitu. Tikus juga itu kan faktor penyakit. Nah, itu harus menjadi perhatian sih Bu. Dan tingkat kepadatan ayam gitu di kandang kita punya kandang luasnya berapa. Nah, disesuaikan dengan kepadatan dari ayam. Gitu. Nah, sebenarnya secara teknis ini nggak selesai 1 jam nanti Bu. Cuman pada prinsipnya itu kita tahu bahwa apa namanya anak ayam itu butuh kehangatan. Ya, yang harus kita sediakan pemanas, kandang yang bersih, pencahayaan yang cukup ya kan, karena ayam ini buta warna, makanya tempat pakan itu warnanya kuning dan tempat minum itu warnanya merah, itu ada tujuannya. Jadi ayam memang hanya sensitif pada dua warna ini, kuning dan merah. Di luar itu mereka tidak mengenali. Gitu. Jadi sirkulasi juga harus diperhatikan itu. Itu Bu Harniati, mudah-mudahan yang sedikit ini menjawab. Nanti barangkali dibutuhkan literasi, nanti beberapa
buku nanti bisa saya fotokan, saya kirim ke Bu Aisyah nanti Bu. Barangkali diperlukan nanti saya share, nggak ada masalah Bu. Mudah-mudahan menjawab. Siap. Ini saya juga baru tahu, ternyata ayam itu buta warna. Saya baru tahu sekarang. Makanya saya pikir, kenapa ya tempat air minum dan tempat makannya itu warnanya itu saja, nggak ada yang berubah. Memang pernah juga sih mempertanyakan, tapi tidak langsung mempertanyakan ke peternaknya. Oh, ternyata ayam itu buta warna. Itu sebenarnya berlaku untuk ayam broiler saja atau ayam ini juga, Mas? Unggas secara umum kan buta warna, Bu. Oh, unggas ya. Nah, selain ayam broiler, kita memperhatikan para penghobi burung, ya kan, burung kicau, ayam hias, ya. Kalau kita beli equipment atau perlengkapan ternak itu, misal tempat makan, tempat minum. Kalaupun tempat minumnya bening bawahnya, pinggirannya itu kan biasanya warnanya cuma hijau, kuning, ya, warna-warna yang berdekatan aja, merah gitu kan, warna cerah itu. Mereka lebih sensitif ke situ. Jadi mereka nggak kenal warna biru, nggak kenal, mereka nggak kenal warna putih, itu nggak kenal. Gitu. Sebenarnya warna merah dan warna kuning pun mereka nggak terlalu kenal, cuman mereka lebih lebih terstimulus dengan warna itu. Itu sih. Jadi itu memang udah sifatnya unggas ya Bu ya. Seperti itu. Sip. Ya, inilah sebenarnya ya gunanya kita bertemu dan berbagi pengetahuan. Saya juga baru oh ternyata seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ini mahasiswa pada kemana nih? Atau teman-teman, ada beberapa penyuluh pertanian nih Mas, penyuluh pertanian Kota Palopo. Jadi karena kan kami di prodi itu memang sudah sering-sering mengirim mahasiswa ke sana karena kan prodi penyuluh pertanian ini memang nanti ya spesifiknya mau jadi penyuluh. Jadi sangat sering, malah saya yang sangat sering mengirim mahasiswa untuk diskusi dengan para penyuluh. Dan kayaknya kalau lihat wajahnya anak mahasiswa penyuluhan pasti ketahuan, oh ini mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palopo, karena kami baru satu-satunya di sini yang penyuluh pertanian. Yang lain ada Universitas Andi Jemat, tempatnya Ibu Ida, kayaknya Mas Pandi masih ingat Bu Ida, itu agrotek dan agribisnis. Dan kami memang di Muhammadiyah itu baru satu penyuluh pertanian seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya? Satu. Ya, iya silakan Pak Andri. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena agak lambat saya masuk karena sesuatu hal. Lanjut barangkali dari pertanyaan sebelumnya mengenai ternak. Pertanyaan saya begini Pak, artinya pertanian sekarang itu kan digiring ke masalah pertanian perkotaan, khususnya kami di Kota Palopo. Nah, yang menjadi kendalanya kami, umpamanya kita menggunakan lahan pekarangan itu untuk peternakan, utamanya di kawasan perumahan seperti saya. Yang yang saya tanyakan ini masalah bau khasnya daripada ternak tersendiri. Yang saya pertanyakan itu Pak, apakah ada semacam obat atau apa yang ditambahkan supaya bau dari kotoran ayam itu tidak terlalu menyengat. Kemudian dari segi standarisasi kandangnya tersendiri, apakah ada trik khusus untuk pembuatan kandang di kawasan perumahan begitu? Ya, sekian dan terima kasih. Oke, silakan, mungkin langsung saja Mas. Terima kasih Pak Andri, senang sekali saya juga. Saya setiap dengar urban farming itu antusias Pak sebenarnya Pak gitu. Jadi ini luar biasa. Walaupun mungkin nanti jenis ayamnya berbeda, jangan broiler Pak gitu. Jadi bisa di kawasan pemukiman. Nah, satu mungkin jenis ayamnya bukan broiler. Nah, sekarang yang lagi rame, saya beberapa waktu yang lalu ini Bu Aisyah diajak Pak Gunawan BPTP Jatim untuk mendalami terkait ayam KUB, jenis ayam
kampung unggul Balitbangtan. Dia pertumbuhannya cepat, tapi karakter dagingnya dan ketahanan tubuhnya itu seperti ayam kampung. Jadi dia nggak serentan ayam broiler. Nah, itu banyak keunggulan dan pakannya nggak rewel. Ayam broiler ganti merek aja, Pak. Jangan kan ganti merek yang sama beda seri aja, dia ususnya ini sensitif gitu. Jadi serapan nutrisinya kurang maksimal. Nah, dan high cost memang gitu. Nah, kalau ayam jenis-jenis ayam kampung ini kan secara pakan kemudian berbeda dengan ayam broiler yang sifatnya mintanya murni pabrikan. Gitu. Nah, kalau ayam kampung kan bisa sisa dapur gitu kan, sisa makanan kita. Nah, itu bisa kita berikan gitu. Nah, ini memudahkan sumber pakannya. Memang kemudian yang menjadi PR untuk kalau kawasan perumahan ya Pak ya, kawasan perumahan itu masyarakatnya Pak, PR-nya di situ. Gitu. Jadi kadang itu gini Pak kasusnya. Lalat yang diakibatkan oleh ternak kita itu minim, ya kan? Tapi tetangga kita ini buang sampahnya yang jarang gitu kan. Jadi penyebab lalat ini bukan dari ternak kita, tapi dari sampah rumah tangga. Nah, tapi karena di situ kita yang mencolok punya peliharaan, nah seolah-olah kemudian penyebabnya adalah ternak kita. Nah, ini konflik di apa namanya pemukiman padat penduduk. Gitu. Makanya memang mungkin yang bisa kita diskusikan untuk kawasan padat penduduk, peternakan ini masih challenging Pak, gitu tantangannya masih luar biasa karena ada feses, ya kan, yang ini menjadi pemicu konflik sosial juga. Nah, mungkin opsinya adalah aquaponik Pak, perikanan gitu. Jadi apa namanya kalau nutrisi atau apa namanya istilahnya lemak hewaninya dari ikan Pak, akhirnya kita kebutuhan rumah tangganya. Bukan dari hewan ternak seperti ayam maupun domba, kelinci, itu kan sebenarnya kita juga sangat visible memelihara kelinci gitu loh. Itu jadi sebagai sumber protein hewani gitu. Cuman lagi-lagi ketika memang pemukimannya padat dan kecuali kompakan nih Pak, satu klaster atau satu blok atau satu perumahan memang sepakat bahwa kita semua sadar kita berurban farming bersama ya. Nah, ini akan enak gitu. Tapi begitu ada yang mau urban farming, ada tetangganya yang nggak mau, nah ini akan menjadi tantangan Pak Andri. Kalaupun mau dipaksakan sebenarnya ada Pak obat anti lalat untuk pakan campuran pakan di ternak ayam itu ada Pak. Sapi pun sama, pakai enzim kalau di ruminansia. Nah cuman Pak, kalau kita melihara ayam, melihara sendiri, hitungannya saat panen per kilonya lebih mahal kan mending beli Pak. Ya kita pelihara sendiri nih Pak 3 bulan gitu. Ternyata biayanya satu ekor itu ternyata 100.000 Pak. Sedangkan kalau kita beli 60.000 kan mending beli Pak maksudnya. Ya kan gitu. Jadi yang kita maksimalkan ya kita sesuaikan dengan lingkungan Pak. Itu yang paling memungkinkan tanaman dan mungkin ikan. Ya itu yang kita dorong lebih maksimal. Mungkin itu Bu Aisyah. Gitu. Siap. Jadi Pak Andri, kalau mau ternak ayam harus kompakan dulu nih sama tetangganya. Kalau semuanya pemelihara ayam, ayo supaya sama-sama semua. Dan kebanyakan memang kalau pegawai, kalau perumahan pegawai kalau di Palopo ya memang rata-rata salah satu perumahan itu ya pegawai semua, jadi biasanya ya memang agak terganggu gitu kalau ada yang memelihara ternak. Ini saya saja di perumahan, sebenarnya yang memelihara sapi itu bukan warga perumahan, tapi tiba-tiba sapinya datang, itu memporak-porandakan tanaman bunga ibu-ibu, wah itu bikin tidak nyaman memang. Dan ya itu sebenarnya tantangannya ya, karena kita juga ingin sebenarnya istilah kalau di pertanian, kalau peternakan mungkin tadi kotorannya ya yang bermasalah. Dan tadi juga sebenarnya pemateri kan mengatakan bahwa sebenarnya justru penduduk yang mendekati kandang sebenarnya ya. Karena memang mungkin karena di perkotaan itu semakin padat penduduk, jadi perumahan-perumahan itu kan sekarang ini apa namanya,
agak jauh dari perkotaan dan harusnya kan itu menjadi wilayah pertanian begitu. Nah, diubah menjadi perumahan ya memang resikonya seperti itu. Kalau misalkan ya kayak misalkan di perumahan kami ini ya memang ini sih kawasan kampung begitu yang di sini tidak ada aturan sapinya harus dikandangkan. Jadi ya kalau sapinya keliaran dan memakan tumbuhan sekitar rumah kita, ya itu memang sebenarnya jadi resikonya juga begitu. Sekarang sudah jam berapa ya ini? Oh, masih ada waktu. Ya jadi begitu ya Pak Andri, ininya apa sarannya? Ada yang mau bertanya lagi? Ini kita sampai 11.30 Wita. Masih ada 20 menit. Atau mungkin ada yang mau berbagi pengalaman atau bukan hanya di bidang peternakan? Ada ya? Silakan. Saya Bu. Oh iya, silakan. Pak, siapa nih? Pak Sigit. Sigit, Bu. Oke, silakan. Bagaimana perkembangan dari peternakan itu sendiri kalau kita tidak tahu bibit-bibitnya dulu? Gimana? Bagaimana perkembangan dari peternakan itu sendiri, Bu? Kalau misalnya di peternakan itu ada yang tidak bagus perkembangannya, Bu. Saya belum menangkap sebenarnya maksudnya. Mungkin Mas Fandi bisa menangkap. Ya, mungkin maksudnya gimana? Secara fisik mungkin ya, fisiologis hewan ternaknya saja mungkin. Kalau kurang tepat juga mau di feedback nanti. Jadi kalau melihat perkembangan itu bagus tidaknya kan sebenarnya terlihat sejak ayam kecil pun terlihat gitu, karena memang ada ciri fisiologis sebagai SOP kami juga yang di farm. Kakinya itu harus segar, warnanya harus kuning segar, jangan ada kaki kering gitu kan. Itu. Terus kemudian pusernya itu nggak boleh basah, ya kan. Itu. Jadi terus kemudian matanya juga harus jernih, harus sehat, ya kan. Kemudian begitu ditebar dari box, ya kan, kita kan ada bibit itu dikemasnya di box kardus ataupun plastik. Nah, begitu disebar di tempat kandangnya itu harus lincah gitu. Kalau lemes, nah itu biasa tanda-tanda kondisi ayam kurang bagus gitu. Kalau memang pertanyaannya dari sisi fisiologis ternaknya, itu mungkin Bapak. Iya, jadi maksudnya mungkin tadi ciri-cirinya ya udah kelihatan dari kecil sebenarnya ya. Ini ayamnya itu. Jadi berarti kalau misalkan sudah dari kecilnya sudah kelihatan begitu langsung dimusnahkan atau dibiarkan hidup dulu? Sebaiknya istilahnya kalau di farm itu adalah dikaling. Jadi memang dengan sengaja kita musnahkan istilahnya. Gitu, pinjam istilah Bu Aisyah, dimusnahkan memang. Karena apa? Kita bekerja di peternakan itu, saya izin share screen lagi ya biar bisa inilah pas. Nah, kita bekerja di peternakan itu tadi ini ada namanya feed conversion ratio, ya kan? Ini parameter utama kita untuk mengukur kinerja kita, karena kita bagus apa enggak, gitu kan? Nah, sekarang kalau kita sudah bisa identifikasi sejak bibit itu ayam bermasalah, sebaiknya langsung dikaling. Agar apa? Ayam belum sampai makan gitu loh. Ya kan? Nah, karena apa? Ayam yang bermasalah kita pelihara seperti apapun, dia pertumbuhannya nggak akan optimal, Bu. Malah bikin rugi gitu. Menjadi beban di kandang gitu. Bisa 5 hari mati, bisa 1 minggu mati. Dia tetap makan tapi dia nggak tumbuh. Ini salah satu variabel penyebab inefisiensi pada aktivitas usaha ternak.
Gitu. Sehingga apa, keputusannya harus diambil sejak awal, musnahkan gitu. Harus tega ya Bu ya itu. Sisi lain, jadi istilahnya yang sederhana adalah kalau kita musnahkan sejak awal, kita hanya rugi biaya bibit. Tapi kalau kita nggak tega, kita tetap paksakan pelihara, ya kan, dengan optimisme semu istilahnya. Ya kan, kita kan kadang seoptimis gitu kan Bu. Insya Allah bisa inilah. Tapi padahal secara umum ayam yang sudah bermasalah sejak bibit itu udah nggak ada harapan sebenarnya. Nah, ketika kita memegang optimisme semu tadi, ya kan, kita berusaha pelihara, ruginya jadi dua, rugi pakan ya, rugi DOC ya, biaya bibit ya, sama rugi pakan gitu loh. Mending rugi bibit aja. Gitu. Nah, kalau hitungan dengan pendekatan usaha ternak seperti itu Bu, teknisnya. Gitu, bagaimana ini kayaknya Sigit mahasiswa kami deh, bukan ini ya. Jadi mungkin itu ya Sigit, ini apa jawabannya. Kalau yang ditanyakan tadi mengenai ciri fisiologisnya tuh. Masih ada yang mau ini bertanya? Kita masih ada 4 menit atau mungkin sudah ini ya, selesai semua pertanyaannya nih. Jadi banyak hal ya yang kita pelajari hari ini. Saya juga jadi banyak belajar. Oh ternyata. Tapi memang ayam broiler ini juga mungkin ya kalau tantangannya memang tidak semua wilayah ya bisa kita pakai untuk beternak ayam broiler. Kayak misalkan di wilayah di kampung saya itu Mas, orang itu tidak mau makan ayam broiler, sukanya ayam kampung begitu karena banyak peternak ayam kampung. Nah, dan ya sebagai orang yang menggeluti bidang ilmu penyuluhan, kita juga harus menyadari bahwa memang tidak semua hal itu harus bisa diterapkan di semua tempat gitu. Misalkan kan hari ini kita membahas peluang peternakan ayam broiler dan juga tadi ada beberapa tantangannya. Jadi dan sekaligus kita belajar bahwa berwirausaha itu tidak hanya melulu tentang keuntungan ya Mas ya, tapi tentang bagaimana memberdayakan masyarakat, bagaimana mengenali perilaku masyarakat, karena tadi juga tantangannya ternyata kita bisa saja ditipu sama peternak atau petani begitu, padahal kita istilahnya itu mau membantu menyediakan modal misalkan ya sebagai perusahaan, tapi ternyata oleh petani justru misalkan kalau dikasih bantuan bibit, pakan dan segala macamnya justru dijual seperti itu. Karena kalau mungkin saya melihatnya dari sisi bisa jadi misalkan itu dari sisi perilaku ya sikapnya yang tidak baik, atau bisa jadi juga mungkin dia merasa tidak butuh begitu. Bisa saja seperti itu sebenarnya. Jadi banyak hal memang yang harus dipelajari, apalagi bagi penyuluh memang tidak bisa langsung bisa berubah sekaligus begitu perilakunya. Pasti ada waktu, ada yang memang langsung menerima ya. Kalau di teori adopsi itu kan ada yang langsung menerima, ada yang menerima lalu menolak, ada yang memang menolak dari awal, tapi ada juga yang menolak di awal yang akhirnya menerima di akhir seperti itu. Mungkin karena waktu kita juga sudah selesai, mungkin ada penutup dari Mas Fandi untuk mengakhiri webinar kita ini. Ya, silakan Mas. Terima kasih Bu Aisyah. Jadi tidak banyak ya teman-teman, saya juga mohon maaf atas segala kekurangan hari ini, tapi senang sekali prinsipnya bisa walaupun via online ya, prinsipnya senang sekali bisa berinteraksi dengan rekan-rekan sekalian. Bagi yang mau memulai di aktivitas apapun gitu, semenyenangkan itulah apapun itu gitu sebenarnya. Jadi dinikmati saja, dan memang ada satu kata kunci yang menjadi pegangan yang ini saya pelajari di penyuluhan, memang ya harus sabar gitu. Walaupun sabar tidak sesederhana mengucapkan gitu, tapi memang komitmen kita melatih diri untuk sabar gitu. Jadi itu ternyata
benar, kemudian apa namanya, itu sangat menolong kita ya, mungkin karena teman-teman ada di Universitas Muhammadiyah juga, sama saya dulu alma maternya juga sama dari Universitas Muhammadiyah. Saya ingat sekali, walaupun saat masih kuliah saya tidak terlalu memegang apa ya, kalimat ini gitu. Jadi ternyata benar gitu. Namanya usaha kan kadang alhamdulillah kadang di luar harapan gitu kan kondisinya. Bahkan saya tidak munafik, ada kondisi sempat ingin give up, itu sempat, dan manusiawi saya rasa gitu. Saya nggak naif selalu fight gitu kan, istilahnya kalau anak muda, enggak, bahwa kondisi berat itu memang ketemu juga kita, tapi ternyata benar juga yang disampaikan para dosen, para guru kita, para ustadz kita, kiai kita, ya memang benar, jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu gitu. Insya Allah nanti jalannya ada aja gitu. Ya saling silaturahmi sama teman-temannya, sama saudara-saudaranya itu dimanapun gitu kan, apa namanya, tetap dijaga, itu insya Allah jadi jalan juga. Dan saya hari ini juga bersyukur karena alhamdulillah kami juga selalu komunikasi, jadi juga silaturahmi sama Bu Aisyah juga akhirnya dikenalkan dengan rekan-rekan semua. Ini juga kebahagiaan tersendiri buat saya. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti buat silaturahmi langsung ke Palopo. Amin. Aisyah gitu. Apapun insya Allah selalu ada jalan, teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Pandi atas kesempatannya berbagi ilmu kepada kita, juga beberapa teman-teman tadi yang bertanya. Mungkin kita tutup saja ya webinar kita kali ini. Terima kasih atas kehadirannya semua. Mari kita tutup webinar ini dengan sama-sama lafazan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Mas Pandi. Ya, terima kasih sama-sama Ibu. Mohon izin live lebih dulu ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.